Orang-orang suka melihat pendapatan dari sudut pandang yang sempit. Kelas bawah, penghasilannya lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Kelas menengah, berapapun gaji Anda saat ini. Kelas atas, penghasilannya jauh lebih banyak dari yang Anda hasilkan. Namun, memulai dari bawah dan merangkak menuju puncak rantai keuangan telah memungkinkan kami untuk memahami secara mendalam berbagai tahap pendapatan dan kekayaan yang dilalui seseorang. Kami membuat ini berdasarkan masukan dari ratusan multijutawan dan miliarder yang telah kami temui dan pelajari selama dekade terakhir, serta pengalaman pribadi kami sendiri. Berikut adalah 10 tingkat pendapatan Alux. Level 00. Anda tidak memiliki penghasilan. Anda terlalu muda, seorang pelajar, dan Anda sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga. Biasanya, orang tua Anda untuk mendapatkan dukungan finansial. Anda mendapatkan tunjangan atau beberapa manfaat dari negara, tetapi jumlahnya tidak banyak. Uang tunai $500 di saku Anda saat ini akan terasa seperti jumlah uang yang besar. Orang tua Anda membayar telepon atau laptop yang Anda gunakan untuk menonton ini. Anda tidak pernah membayar tagihan seumur hidup, dan Anda tidak tahu bagaimana orang membayar pajak. Anda tidak menghasilkan pendapatan secara konsisten. Anda mungkin membalik beberapa hal di internet, mencoba mempelajari tentang investasi, dan terus-menerus mencari cara untuk menghasilkan uang. Pikiran Anda dipenuhi dengan ide-ide, terutama karena Anda terus mendengar dan melihat orang-orang muda yang sudah kaya raya memamerkan kekayaan mereka di internet. Ini membuat frustrasi karena orang tua biasanya mengendalikan Anda dengan uang. Sejujurnya, Anda menyadari bahwa Anda tidak cukup berkembang untuk hidup sendiri, dan saatnya akan tiba. Anda naik bus, berjalan kaki, dan terkadang Anda menggunakan Uber. Teman-teman Anda juga bergantung pada uang orang tua mereka, jadi mereka bisa merasakannya. Pada tahap ini, Anda harus membaca, belajar, mendengarkan podcast, dan mendidik diri sendiri sebanyak mungkin. Level 1, $1.000 sebulan. Penghasilan awal Anda antara 10 hingga 15.000 setahun. Ini adalah pertama kalinya Anda mulai menghasilkan sedikit uang secara konsisten. Pekerjaan pertama Anda, menghasilkan $1.000 pertama Anda adalah salah satu perasaan terhebat di dunia. Saat Anda menerima gaji dan uangnya masuk ke rekening bank atau dompet Anda tidak percaya itu nyata. Anda merasa seperti Anda mungkin memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Pada tahap ini, Anda biasanya ceroboh dengan uang karena Anda tidak pernah punya uang sebelumnya dan ada hal-hal yang selalu Anda inginkan. Jadi, Anda membeli sepasang sepatu Keds, beberapa pakaian, mungkin PS5. Jika situasinya mengharuskan, Anda mungkin menggunakan sebagian uang itu untuk membantu pekerjaan rumah. Ini adalah pertama kalinya Anda membeli bahan makanan untuk keluarga Anda dari kantong Anda sendiri dan terkejut betapa mahalnya makanan. Anda tahu ini tidak cukup untuk jangka panjang, tetapi jika Anda fokus dan berusaha keras, Anda yakin bahwa ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Anda merasa sangat percaya diri, dan teman-teman Anda mulai memandang Anda dengan aneh karena mereka tidak menganggap Anda serius. Orang tua Anda senang untuk Anda, tetapi mereka khawatir Anda tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau membahayakan studi Anda. Anda masih tinggal dengan orang tua Anda atau memiliki teman sekamar di apartemen yang buruk, tetapi Anda menyukainya karena itu membuat Anda merasa mandiri. $50.000 adalah uang yang banyak bagi Anda. Level 2, $3.000 sebulan. Saya sebenarnya menghasilkan pendapatan antara $30 dan $50.000 setahun. Pada titik ini, Anda pikir Anda adalah raja dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidup Anda memiliki apa yang Anda anggap sebagai jumlah uang yang besar di tangan Anda. Anda menyadari bahwa Anda dapat melakukan ini selama sisa hidup Anda. Anda membeli semua barang kecil yang Anda inginkan. Anda mengajak teman dan keluarga Anda jalan-jalan. Mungkin Anda memberikan sejumlah uang kepada saudara untuk membantu mereka. Anda menyewa tempat yang lebih bagus dan menghabiskan waktu Anda untuk melihat jenis mobil yang Anda inginkan, atau lebih tepatnya, jenis mobil yang secara realistis mampu Anda beli. Akhirnya, Anda membeli sendiri model mobil bekas yang lebih tua, tetapi dengan interior yang bagus. Jok kulitnya terasa nyaman, dan Anda bangga membeli mobil itu sendiri. Ini adalah pertama kalinya Anda mampu menginap di hotel yang bagus atau makan di restoran mewah. Anda terbang dengan biaya rendah atau ekonomi. Anda mencari penawaran dan cara untuk memaksimalkan keuntungan dari setiap dolar yang Anda belanjakan. Karena gaya hidup Anda belum mahal, untuk pertama kalinya,
Anda memiliki sisa pendapatan di akhir bulan di rekening Anda. Untuk pertama kalinya, Anda dapat menabung sejumlah uang. Dari pengalaman pribadi, kami dapat memberitahu Anda bahwa lonjakan kebahagiaan yang disebabkan oleh uang tidak akan pernah lebih besar daripada yang Anda alami pada tahap ini. Beralih dari $3 menjadi $5.000 sebulan. Rasanya seperti segalanya telah berhasil bagi Anda, bahwa Anda telah mengungkap rahasia alam semesta. Anda mulai membuat spreadsheet dan mulai memberikan nasihat keuangan kepada teman-teman Anda. Teman-teman Anda iri atau bekerja untuk bisnis orang tua mereka. Hampir semua orang dapat mencapai pendapatan level 2 jika mereka bertekad, itulah sebabnya pendapatan tersebut merupakan mayoritas dari kelas menengah. Beralih dari level 2 ke level 3 adalah lonjakan pendapatan tersulit yang pernah Anda lakukan. Karena apa yang membuat Anda mencapai $3.000 sebulan tidak cukup untuk membuat Anda melampaui $10.000 sebulan. $200.000 akan menjadi uang yang mengubah hidup bagi Anda. Level 3. $10.000 sebulan, $100.000 hingga $150.000 per tahun. Ini adalah saat pekerjaan sampingan Anda menjadi bisnis nyata atau Anda telah dipromosikan dan memegang peran serius di perusahaan tempat Anda bekerja. Anda mulai merasakan banyak tanggung jawab dan Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki jumlah waktu yang sama seperti sebelumnya. Pada level ini, uang tidak lagi meningkatkan kebahagiaan seperti sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan $100.000 setahun sebagai batas antara korelasi kebahagiaan dan pendapatan. Pada dasarnya, lebih banyak uang tidak akan membuat Anda lebih bahagia mulai saat ini. Anda secara resmi berada di 10% penghasil teratas di negara maju. Anda tidak lagi menyewa, Anda ingin membeli, tetapi harga properti terasa seperti sedang meledak. Anda mampu membeli mobil bagus, pakaian, dan liburan eksotis ke luar negeri sekali atau 2 kali setahun. Anda menghasilkan lebih dari cukup uang untuk mempertimbangkan investasi. Berdasarkan pengalaman dan aturan praktis, seseorang tidak boleh mempertimbangkan investasi pasif hingga pendapatannya melewati $100.000 per tahun. Mengapa? Karena Anda sebenarnya tidak memiliki cukup uang untuk membuat perbedaan. Lebih baik Anda menginvestasikan kembali semuanya ke dalam diri Anda atau bisnis Anda untuk membawa Anda ke tahap pendapatan level 3 dan kemudian berinvestasi. Pada tingkat pendapatan ini, Anda telah memperoleh cukup banyak keterampilan berharga untuk merasa yakin dengan kemampuan Anda menghidupi diri sendiri dan rumah tangga Anda di masa mendatang. Namun, biaya hidup Anda juga meningkat. Mobil yang lebih bagus, tempat yang lebih bagus, teman-teman baru dengan hobi baru, semuanya memberi sedikit tekanan pada keuangan Anda, tetapi tidak ada yang tidak dapat Anda tangani. Pasangan Anda menyebutkan tentang anak-anak, dan Anda mulai menyadari bahwa $100.000 per tahun tidak akan cukup. Setidaknya tidak seperti yang Anda inginkan. Titik. $1 juta adalah uang yang banyak. Level 4, $30.000 hingga $50.000 per bulan. Penghasilan peningkatan hidup $300.000 hingga $500.000 per tahun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Anda merasa benar-benar kaya. Anda memperoleh penghasilan jauh lebih banyak daripada siapapun di keluarga Anda. Anda merasa sangat yakin dengan kemampuan Anda untuk menghasilkan pendapatan. Jika Anda dapat mempertahankan ini selama beberapa tahun lagi, Anda tidak hanya akan menjadi jutawan, tetapi Anda juga merasa akan siap menjalani hidup. Anda membeli dan membayar penuh untuk apa yang Anda anggap sebagai rumah yang luar biasa, mungkin apartemen yang sangat bagus yang telah Anda lengkapi perabotannya. Butuh waktu lebih dari setahun, tetapi Anda akhirnya pindah. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bahkan mampu membeli mobil baru, tetapi Anda cukup pintar untuk tidak melakukan hal-hal yang gila. Anda bangun di pagi hari dan tidak percaya betapa beruntungnya Anda. Hidup Anda diliputi rasa syukur.
Inilah saatnya Anda menjadi dewasa dari sudut pandang finansial. Jadi, fokus bergeser ke arah stabilitas. Anda berinvestasi di real estate untuk mendapatkan penghasilan pasif. Anda memiliki lebih dari $100.000 yang diinvestasikan dalam bentuk saham, lebih disukai S&P 500. Mungkin Anda bahkan berinvestasi dalam bisnis teman atau perusahaan rintisan yang tampak menjanjikan. Anda disiplin dengan keuangan Anda, dan selama Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, Anda tahu Anda akan berhasil. Anda memiliki tabungan yang lebih dari cukup untuk bertahan selama lebih dari 6 bulan tanpa pendapatan atau investasi pasif Anda menghasilkan kebutuhan minimum untuk menghidupi rumah tangga Anda. Pada level ini, Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan, bahan makanan, atau sebagian besar pengeluaran kecil karena semuanya sudah diurus. Saat Anda bepergian, Anda memiliki akses longe. Anda tidak lagi terbang dengan biaya rendah, tetapi Anda tidak dapat membenarkan membayar kelas 1 atau bisnis. Jadi, Anda memilih kelas ekonomi plus, tetapi Anda dapat memilih tempat duduk Anda, dan mereka menyediakan makanan dan sampahnya di penerbangan, jadi Anda merasa senang pada tahap ini. Kebanyakan orang memilih untuk melakukan salah satu dari dua hal. Mereka memilih untuk bermalas-malasan dan bermain aman atau mengambil risiko besar di mana Anda mempertaruhkan sebagian besar pendapatan Anda untuk sesuatu yang baru dengan keuntungan yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya dalam hidup Anda menyadari bahwa $1 juta bukanlah uang yang banyak. Jika pendapatan Anda di bawah level 5, Anda dapat mempercepat pertumbuhan secara drastis dengan mendatangkan mentor yang levelnya 1 atau 2 level di atasnya untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Sebenarnya, Anda dapat menonton wawancara Elon Musk atau Ray Dalio sebanyak yang Anda mau, tetapi itu tidak berlaku untuk situasi khusus Anda karena realitas mereka sangat berbeda dengan Anda. Dan para mentor ini hampir selalu sulit ditemukan atau terlalu mahal bagi Anda untuk mampu membayarnya. Jadi, kami membayar mereka atas nama Anda dan membuat saran serta sesi mereka terjangkau untuk semua orang. Misi kami di Alux adalah membantu Anda mencapainya secepat mungkin. Dan untuk melakukan itu, kami harus membuat Anda kaya terlebih dahulu. Aplikasi kami mempersingkat waktu yang diperlukan bagi Anda untuk berpindah dari satu level pendapatan ke level lainnya berdasarkan saran ahli dari orang-orang yang 1 hingga 2 langkah lebih maju. Anda akan menyadari bahwa saran tersebut jauh melampaui uang dalam setiap aspek kehidupan Anda. Pindai kode QR di layar sekarang juga untuk mendapatkan langganan tahunan dengan diskon 25%. Mate, teammate, workmate, soulmate, playmate, classmate, schoolmate. Jengketin vocab tuh semudah ini. Abis belajar kata baru, langsung aja share ke Dola dan minta dia kasih konto kata-kata lain yang mirip. Waktunya cuma buat hafal kata, tapi sekaligus dapat 5 kata mirip. Kalau ketemu soal bahasa Inggris yang nggak bisa, tinggal pencet tombol foto di pojok kiri bawah. Dola bakal kasih jawaban plus penjelasannya. Yuk download Dola sekarang, gratis dan bisa dipakai kapan aja. Level 5, 100.000 hingga 250.000 sebulan. 1 juta hingga 3 juta dolar setahun. Selamat, temanku. Begitu Anda melampaui angka $1,5 juta setahun, Anda sekarang resmi masuk dalam 1% penerima penghasilan. Menurut Economic Policy Institute, upah tahunan rata-rata 1% teratas adalah $823.763. Pada tahun 2020. Sebuah studi terbaru oleh Smart Asset menunjukkan bahwa rata-rata nasional 1% penerima penghasilan teratas adalah $597.815. Penurunan ini sebagian besar terkait dengan COVID, tetapi dengan inflasi yang meningkat pesat, kami memperkirakan angka-angka ini tidak akan bertahan lama. Anda adalah mitra dalam suatu bisnis atau pemilik bisnis yang sudah mapan. Anda memiliki beberapa karyawan yang berpenghasilan antara $45.000 hingga $100.000 setahun. Anda baru saja menandatangani beberapa klien besar. Anda tidak lagi melakukan hal-hal kecil di organisasi Anda. Anda memiliki asisten. Anda sedang mempersiapkan seseorang untuk menggantikan Anda dalam beberapa tahun atau bersiap untuk menjual perusahaan Anda. Anda membeli rumah dengan kamar mandi yang cukup untuk memastikan Anda tidak perlu menunggu orang lain lagi, dan ruang ganti yang cukup besar untuk menyimpan semua yang telah Anda beli. Anda memiliki portofolio investasi yang luas.
luas. Anda mampu untuk pergi berlibur kemanapun yang Anda inginkan. Jika saja Anda punya lebih banyak waktu. Namun, Anda sedang mengusahakannya. Anda telah terbang dengan pesawat pribadi beberapa kali dan menghabiskan musim panas di kapal pesiar di Eropa. Anda pikir membeli jet atau kapal pesiar adalah salah satu hal terbodoh yang dapat Anda lakukan? Tetapi Anda diam-diam bertanya-tanya berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk tidak peduli dengan berapa banyak yang Anda belanjakan. Anda menginap di hotel-hotel terbaik. Seluruh keluarga Anda terbang dengan kelas bisnis. Anda makan di restoran-restoran terbaik. Anda membelikan pasangan Anda mobil yang sangat mahal untuk ulang tahun mereka. Anda telah membuat orang tua Anda pensiun. Anak-anak Anda bersekolah di sekolah yang sangat bagus. Dan Anda tinggal di lingkungan yang bagus. Anda khawatir anak-anak Anda tidak dimanjakan? Tetapi Anda bangga dengan kenyamanan yang dapat Anda tawarkan kepada mereka. Teman-teman Anda juga kaya, dan Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda berbicara tentang betapa beruntungnya Anda dan bagaimana meningkatkan kesehatan Anda. Anda bermain golf, Anda telah ditampilkan di majalah, podcast, dan orang-orang melihat Anda sebagai kisah sukses. Anda benar-benar peduli dengan kualitas dan kenyamanan. Anda tidak keberatan membayar lebih jika Anda tidak perlu lagi menghadapinya. Pada level ini, waktu menjadi sangat penting bagi Anda karena Anda merasa terlalu banyak bekerja. Anda merasionalisasi bahwa Anda memiliki cukup uang dan mempertimbangkan untuk melepaskan semuanya dan pensiun di suatu tempat di pantai, tetapi Anda tahu Anda masih memiliki beberapa tahun lagi untuk menyelesaikan cerita Anda. Dari sudut pandang pribadi, tingkat pendapatan ini mungkin yang paling membuat stres karena ini adalah posisi keuangan yang sangat aneh. Kekayaan bersih sebesar 5 juta benar-benar membuat Anda menjadi orang terkaya yang termiskin. Anda memiliki uang yang jauh lebih banyak daripada siapapun yang tumbuh bersama Anda. Jadi, teman lama Anda sama sekali tidak dapat berhubungan dengan Anda dan tidak mampu menjalani hidup sesuai ritme Anda. Namun di saat yang sama, Anda tidak cukup kaya untuk menyamai orang-orang super kaya yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 25 juta. Meskipun Anda tahu Anda memiliki cukup uang, entah bagaimana Anda masih merasa tidak memiliki cukup uang. Level 6, 1 juta dolar sebulan, antara 10 juta dan 15 juta dolar setahun. Kebanyakan orang kaya akan setuju bahwa ini adalah titik balik. 1 juta dolar sebulan atau kekayaan bersih sekitar 25 juta dolar. Dari 25 juta dolar ke atas, lebih banyak uang tidak berkontribusi pada gaya hidup atau kebahagiaan umum Anda. Ini adalah uang yang dapat membeli batas kebahagiaan. Begitu Anda mencapai level 6, uang tidak lagi penting. Anda merasa seperti Anda dan keluarga Anda tidak akan pernah miskin lagi. Anda dapat tinggal dimanapun yang Anda inginkan di dunia dan menikmati gaya hidup yang sama, tetapi Anda telah menetap di dekat tempat bisnis Anda berpusat dan terbang keliling dunia berdasarkan tempat Anda perlu berbisnis. Anda membuat diri Anda benar-benar nyaman dan bahkan membeli beberapa mainan yang selalu Anda inginkan. Setiap beberapa tahun, Anda mengunjungi tempat kelahiran Anda dan menyadari seberapa jauh Anda telah melangkah. Bisnis sedang berkembang pesat dan Anda selaras dengan pasar. Pekerjaan Anda terdiri dari menghadiri rapat dan mengelola manajer. Anda telah menciptakan bisnis dan memiliki produk yang solid yang disukai pasar. Anda telah berhasil meningkatkan skala dan sekarang fokus pada penyempurnaan setiap proses. Bisnis Anda memiliki sistem, kantor, departemen, dan proses yang jelas. Anda telah berhasil membangun seluruh infrastruktur di sekitar Anda. Anda telah dituntut beberapa kali dan Anda menang. Anda memiliki akuntan, pengacara, dan manajer kekayaan yang hebat sebagai teman Anda. Investasi yang tidak bergantung pada Anda menghasilkan lebih dari 1 juta dolar setahun dalam pendapatan yang dapat dibelanjakan. Pada titik ini, Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dapat Anda belanjakan. Anda yakin bahwa Anda akan baik-baik saja dan dapat bertahan hidup setelah satu perceraian. Anda mendapatkan tingkat perhatian yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada, terutama di kalangan atas dan lebih beradab. Tetapi Anda tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan rumah yang telah Anda bangun. Pikirkan tentang anak-anak. Anda menjadi lebih sadar akan niat orang lain karena sekarang Anda memiliki sesuatu yang bisa hilang. Di Silicon Valley, ada lelucon yang beredar tentang orang-orang yang mencapai apa yang disebut status jutawan emas. Ini terjadi ketika kekayaan bersih Anda setidaknya sama dengan usia Anda. Jadi, jika Anda berusia 35 tahun, memiliki kekayaan setidaknya 35 juta secara teknis akan menjadikan Anda seorang jutawan emas, yang merupakan tujuan yang bagus, bukan? Karena antara 20 juta dan 80 juta, perbedaan gaya hidup tidak terlalu banyak. Anda terkesan dengan mereka yang bernilai lebih dari 100 juta dolar karena mereka adalah orang-orang yang mampu membeli jet dan kapal pesiar yang Anda sewa. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik. Karena mereka adalah orang-orang yang mampu membeli jet dan kapal pesiar yang Anda sewa. Level 7, 50 juta hingga 100 juta setahun.
Membawa perusahaan dari 50 juta dolar setahun menjadi 1 miliar dolar setahun dalam pendapatan adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang mampu melakukan hal seperti itu adalah kelas dunia dalam hal kinerja. Untuk memperoleh penghasilan 50 dolar hingga 100 juta dolar per tahun sebagai seorang individu, Anda harus memiliki perusahaan yang sangat sukses atau menjadi CEO perusahaan multinasional yang menghasilkan angka-angka luar biasa. Seseorang yang mampu membangun sistem yang cukup kuat untuk membawa perusahaan dari, katakanlah, pendapatan 100 juta dolar menjadi 1 miliar dolar per tahun layak mendapatkan gaji sebesar ini. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat saja, ada lebih dari 40 CEO yang memperoleh lebih dari 100 juta dolar per tahun sebagai gaji. Imbalan yang Anda terima dalam hidup akan selalu sebanding dengan kontribusi Anda. Ingin 100 juta dolar? Hasilkan nilai senilai 1 miliar dolar dan simpan 10% darinya. Meskipun ini mungkin model yang disederhanakan agar video ini tetap pendek dan mudah dipahami, memiliki perusahaan yang menghasilkan lebih dari 100 juta dolar per tahun di mana Anda dapat membayar sendiri dividen atau gaji 8 digit bukanlah hal yang mustahil. Mari kita hitung angkanya untuk Anda. Pada tahun 2023, Statista memperkirakan ada sekitar 215 juta perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Dari 215 juta perusahaan ini, perkiraan yang mendekati adalah 55.000 perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari 100 juta dolar setiap tahun. Itu 0,02% dari semua perusahaan. Jadi, perlu diingat bahwa jika Anda memulai sebuah perusahaan hari ini, Anda akan memiliki peluang 1:20.000 untuk mendapatkan pendapatan sebesar 100 juta dolar. Untuk memberikan gambaran singkat, peluang memenangkan lotre adalah 1:292, 21.338. Bahkan aktor atau atlet terkenal pun kesulitan untuk mencapai level ini tanpa membangun perusahaan terlebih dahulu. Pada level pendapatan ini, Anda tidak hanya mampu membeli jet pribadi atau kapal pesiar, tetapi Anda juga secara aktif mengubah lingkungan Anda. Anda adalah salah satu penyumbang terbesar bagi gereja atau badan amal setempat. Anda secara aktif mengakuisisi bisnis baru, beberapa di antaranya adalah pesaing Anda. Pada saat yang sama, Anda didekati oleh dana investasi yang ingin mengawasi apa yang Anda lakukan untuk tujuan akuisisi. Anda menarik perhatian para pemimpin industri yang akan bersaing dengan Anda atau mengakuisisi Anda. Tidak diragukan lagi bahwa Anda telah mencapai kesuksesan finansial. Anda membeli rumah, mobil, semua mainan yang Anda inginkan. Anda menjalani kehidupan yang sangat nyaman dari sudut pandang materi apapun. Anda berteman dengan beberapa orang yang sangat terkenal. Anda bangga dengan semua yang telah Anda bangun sejauh ini, tetapi Anda mulai mempertanyakan apakah semua yang telah Anda lakukan akan memiliki efek yang bertahan lama pada kemanusiaan. Uang tidak lagi membuat Anda terkesan, kecuali angka itu dimulai dengan huruf D. 1 miliar dolar masih merupakan uang yang banyak bagi Anda. Level 8, hampir sama dengan pendapatan mereka, beberapa ratus juta, tetapi belum 1 miliar. Percaya atau tidak, ada orang yang berpenghasilan ratusan juta dolar per tahun. Yang paling umum adalah manajer dana lindung nilai tingkat sangat tinggi, taipan bisnis, dan ini termasuk pewaris kerajaan industri juga. Sisanya sebagian besar adalah orang-orang yang mungkin memiliki beberapa tahun yang baik tetapi tidak pernah mampu mempertahankannya selama beberapa dekade. Dana lindung nilai adalah lembaga yang mengelola uang orang kaya lainnya dengan tujuan menghasilkan keuntungan tinggi. Lembaga-lembaga ini menginvestasikan miliaran dolar setiap tahun dan mendapatkan sebagian dari keuntungan yang mereka hasilkan. Aturan praktisnya adalah 2:20. 2% per tahun dari setoran awal Anda dan 20% dari semua keuntungan yang dapat dihasilkan dana tersebut untuk Anda. Sebagian besar dana ini mengharuskan Anda memiliki kekayaan bersih puluhan juta dolar agar diizinkan masuk. Kategori kedua adalah para taipan bisnis. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif membentuk kembali realitas di sekitar Anda. Mereka membangun jaringan hotel, pusat perbelanjaan, dan kompleks apartemen yang sangat ingin Anda tinggali saat Anda masih di level 1 dan 2. Anda berkecimpung dalam bisnis pembelian bisnis. Pada level ini, Anda dipaksa bekerja sama dengan pemerintah. Jika tidak, proyek Anda mungkin tidak mendapatkan lampu hijau. Jadi, Anda terlibat dalam politik. Anda menyumbang untuk kandidat favorit Anda. Anda membantu mereka mengumpulkan uang dengan mengadakan makan malam amal sehingga ketika mereka menjabat, mereka memastikan Anda terurus. Anda memiliki akses ke hampir semua orang di dunia. Mereka akan mengangkat telepon untuk Anda dan pertemuan dapat diatur dari selebritas hingga presiden. Anda sangat serius dalam hal keamanan.
Anda memiliki pengemudi dengan latar belakang militer. Mereka telah bersama Anda selama beberapa tahun sekarang. Anak-anak Anda belajar di luar negeri bersama anak-anak orang-orang dengan kekayaan bersih sangat tinggi lainnya. Anda seringkali merasa lelah karena orang lain tampaknya tidak dapat memahami betapa pentingnya apa yang ingin Anda lakukan. Anda telah berkecimpung dalam permainan ini begitu lama sehingga Anda memiliki dendam pribadi dengan orang-orang kaya lainnya. Dan satu-satunya alasan Anda tidak berhenti adalah karena Anda tidak ingin mereka merasa puas karena mereka bertahan lebih lama dari Anda. Jauh di lubuk hati, Anda agak takut bahwa tanpa keterlibatan Anda, semua yang telah Anda bangun akan terbakar karena menjadi tidak kompetitif. Yang telah Anda bangun akan terbakar karena menjadi tidak kompetitif. Level 9, pendapatan klub 3,1 miliar dolar atau lebih per tahun. Mereka adalah miliarder tingkat tinggi Anda. Pada level ini, kita tidak lagi berbicara tentang pendapatan, melainkan lebih berfokus pada pertumbuhan kekayaan bersih seseorang. 10 orang terkaya di dunia, seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bernard Arnault, telah menambah lebih dari 400 miliar dolar kekayaan bersih mereka dalam 1 tahun. Orang-orang seperti Elon biasanya tidak menerima gaji. Sebaliknya, mereka diberi imbalan dalam bentuk saham berdasarkan seberapa baik kinerja perusahaan. Jadi, jika Tesla berkinerja baik, Elon mendapat lebih banyak saham, dan dengan demikian kekayaan bersihnya meroket. Meskipun sulit dipercaya, pada tahun 2023, ada orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 1 miliar dolar per tahun, bahkan sebagai gaji. Ingat manajer hedge fund yang kita bicarakan sebelumnya? Nah, 8 dari mereka yang berkinerja terbaik memperoleh lebih dari 1 miliar dolar dalam gaji tahun lalu. Kita pernah bertemu dengan miliarder sebelumnya, yang berarti orang-orang yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar, tetapi tidak pernah ada orang yang secara aktif menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar setahun. Orang-orang ini biasanya sangat tertutup. Waktu mereka sangat berharga, dan Anda tidak dapat meminta pertemuan dalam keadaan apapun. Merekalah yang meminta pertemuan. Pada level ini, kita bayangkan satu-satunya hal yang tersisa adalah dampak yang Anda berikan pada umat manusia dan bagaimana Anda akan dikenang. Inilah sebabnya Jeff mencoba bersaing dengan Elon dalam hal eksplorasi ruang angkasa. Mengapa Peter Thiel mencoba memecahkan kematian atau mengapa Gates dan Buffett menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk menyembuhkan penyakit? Jika orang-orang ini telah mencapai tingkat pendapatan seperti ini, berarti hal itu mungkin. Namun, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah Anda bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapainya. Sekarang, mengingat topik video ini sepertinya pertanyaan yang cukup bagus untuk ditanyakan. Berapa tingkat pendapatan Anda saat ini? Dan berapa tingkat pendapatan yang ingin Anda hentikan? Kami sangat ingin mendengar tentang Anda dari sini di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir, kami telah menyediakan bonus yang sangat spesial untuk Anda. Perangkap pendapatan negatif dan keinginan untuk lebih. Ada orang-orang di luar sana dengan pendapatan negatif, yang berarti bahwa orang-orang ini menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Mereka berada dalam lubang dan mereka tidak dapat berhenti menggali. Inilah orang-orang yang mendapatkan kartu kredit baru atau pinjaman gaji untuk melunasi kartu kredit lainnya. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada orang-orang di luar sana yang sebenarnya lebih miskin daripada para tunawisma. Setidaknya para tunawisma berada di level 0. Semua harta benda mereka mungkin muat di dalam tenda, tetapi bagi yang lain, mereka begitu banyak berutang sehingga mereka berada di posisi negatif. Saat mereka menghasilkan pendapatan dalam bentuk apapun, para debitur datang untuk menagihnya. Pada tahap ini, Anda tidak lagi memiliki diri Anda sendiri. Jadi, berhati-hatilah saat bermain-main dengan utang. Pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Sekarang setelah kita menetapkan daftar level yang lengkap, kami ingin mengambil kesempatan untuk berbagi dengan Anda salah satu informasi berharga yang telah kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir. Dan itu ada hubungannya dengan berapa banyak uang yang menurut Anda butuhkan. Karena itu adalah salah satu pertanyaan yang benar-benar kami pikirkan. Kami mulai melakukan beberapa penelitian yang tepat dan ternyata sebenarnya ada penelitian yang cukup mengesankan yang dilakukan pada jutawan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Anda sudah tahu bahwa begitu Anda melewati batas 100.000 dolar setahun, uang tidak lagi memengaruhi kebahagiaan Anda. Namun, bagaimana dengan kebutuhan uang yang Anda rasakan secara keseluruhan? Studi ini menanyakan kepada orang-orang dengan kekayaan mulai dari 1 juta dolar hingga 250 juta dolar, berapa banyak uang yang masih mereka inginkan sebelum mereka merasa sudah cukup. Dan lihat, oke, hasilnya mengejutkan kami. Rata-rata, orang menjawab 3,2 kali lipat dari kekayaan bersih mereka saat ini.
Jadi, orang dengan 1,4 juta mengatakan 5 juta. Orang dengan 40 juta mengatakan 100 juta. Orang dengan 73 juta mengatakan 200 juta. Sekarang, membandingkan ratusan respons menghasilkan keinginan rata-rata 3,2. Sebagai manusia, kita merasakan tingkat keamanan, kelimpahan, dan kemakmuran berikutnya pada 3,2 kali lipat dari yang kita miliki saat ini. Setidaknya setelah uang tidak lagi menjadi faktor emosional. Yang mengejutkan kami adalah ketika kami bertanya pada diri sendiri berapa jumlah yang cukup bagi kami. Naluri kami juga mengatakan 3x lipat dari kekayaan kami saat ini, yang membuat kami menyadari bahwa ini adalah permainan yang tidak pernah berakhir. Orang yang punya 1 juta ingin 3, kita ingin lebih dari 100. Orang yang punya 70 juta ingin 200. Orang yang punya 300 ingin 1 miliar. Itu benar-benar tidak pernah berakhir. Jadi, inilah pelajaran paling berharga dari video ini. Uang adalah permainan yang terus berlanjut, di mana Anda hanya bisa menang dengan memutuskan bahwa Anda sudah menang. Sampai saat itu, Anda hanya akan menukar satu perlombaan tikus dengan perlombaan tikus lainnya, di mana Anda hanya bersaing dengan jenis tikus yang berbeda. Jika ini sesuai dengan Anda, tuliskan level kata di kolom komentar. Dengan begitu, kita tahu siapa yang siap untuk mulai mendaki. Jika Anda butuh bantuan untuk sampai ke sana lebih cepat, dapatkan aplikasi Aluxer. Itu akan menjadi investasi terbaik yang pernah Anda buat. Kami jamin.